Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kembali berada di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan di minggu-minggu terakhir. Saudaraku, minggu terakhirnya kan nanti, tapi ini sudah menjelang. Ya, sudah menjelang, makanya khotbah kita tentang evaluasi diri menjelang. Ya, evaluasi diri menjelang akhir tahun. Ya, sementara anak-anak ke atas, guru-guru mempersiapkan diri, pemain musik sedang mencari tempat duduk. Ya, baik, kita akan membaca bersama, tolong dikecilin dikit. Ya, kita akan membaca bersama di Markus 5 ayat 18 sampai 20. Markus 5 ayat 18 sampai 20. Kita akan sama-sama berdiri membaca ayat ini bersama-sama. Baik, kita akan mulai. Markus 5 ayat 15 sampai 20. Mulai. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita telah membahas tentang hal ini minggu lalu. Orang yang dirasuk setan ini mau ikut Tuhan, kemana Tuhan Yesus pergi, tapi ditolak oleh Tuhan Yesus. Ya, ini sesuatu yang jarang kita temui. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan
Petrus, Andreas, dia bilang mari ikutlah aku. Kepada orang lain, mari ikutlah aku. Tetapi orang ini tidak. Waktu dia mau ikut, enggak, pulang kamu pulang. Saudaraku, lalu dikatakan begini, pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu. Ya. Minggu lalu kita telah mendengar tentang orang ini diminta pulang ke rumah. Mungkin sekali selama ini enggak urus keluarganya. Ya karena dirasuk setan, bagaimana bisa mengurus keluarga? Keluarganya mungkin sudah berantakan, keluarganya mungkin sudah tidak harmonis lagi. Karena itu Tuhan bilang, pulanglah, urus keluargamu, benahi rumah tanggamu. Dan poin pertama minggu lalu adalah keluarga itu apa, saudaraku? Sorga kecil. Keluarga itu sorga kecil. Tempat yang nyaman bagi setiap anggota keluarga. Tempat yang menyenangkan bagi setiap anak-anak. Tempat yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Saudaraku, koreksinya adalah, sudahkah kita selama ini memperhatikan keluarga kita? Ya, di tahun 2025 sampai dengan bulan ini, saudaraku. Kalau belum maksimal, mari ada kesempatan kita maksimalkan beberapa waktu ini. Dan kita akan masuk pada poin kedua, yaitu keluarga menjadi tempat saling, ya, bagi anggota keluarga. Ya, keluarga menjadi tempat saling bagi anggota keluarga. Nah, ini ada kata-kata saling ini, saudara. Ya, ditambah sedikit coba. Kata saling ini, saudaraku, bisa dihubungkan dengan banyak kata lainnya untuk membuat arti yang bisa dimengerti. Kalau saling saja, artinya apa sih? Saling. Ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, saling itu artinya bergantian atau berbalasan. Ada yang bisa kasih contoh? Saling memperhatikan, artinya dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya. Itu contoh yang baik. Contoh yang gak baik dengan kata saling? Nah kan, begitu saling untuk konotasi yang baik, satu, sayup-sayup, hampir nggak terdengar. Begitu saling untuk hal yang negatif, artinya apa, saudaraku? Mudah untuk saling yang tidak baik daripada saling yang baik. Ya, saling hujat, saling maki, saling pukul, saling apa lagi? Yang jelek-jelek banyak saling. Begitu saling yang bagus, lama mikir. Saling bergantian, saling lama mikir. Nah, saudaraku, kenapa? Ya karena yang terjadi di masyarakat kalau saling itu jarang. Ya, jarang. Misalnya saling memberi. Benarkah? Ya. Banyak orang hanya hanya menerima sembako misalnya. Gitu kan? Menerima BLT kan enggak saling itu ya. Gitu. Ada gereja-gereja yang selalu bagi sembako, kan enggak saling. Yang mendapat ya dapat aja gitu, senang saja, tidak saling. Yang positif itu sulit. Ya, saling yang positif itu sulit. Itu sebabnya kita belajar, ya, kita belajar. Nah, jadi arti kata saling itu bergantian atau berbalasan yang menunjukkan interaksi timbal balik. Ketika setiap orang dalam keluarga melakukan interaksi timbal balik dengan positif, maka keluarga menjadi harmonis. Amin. Keluarga jadi menyenangkan. Keluarga jadi bahagia. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10, mari kita baca bersama-sama, mulai alamatnya 23.
Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Saling ayat 10. Ya, tadi lanjut Efesus dulu, Efesus biar penjelasannya gabung nanti ya. Sama-sama 2-3. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Nah, saudaraku, dari 2 ayat yang kita baca ini, kita bisa maju sedikit dalam memahami kata-kata saling di sini. Ya. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma dan kepada jemaat di Efesus untuk saling dalam beberapa hal secara khusus agar jemaat merasakan kebersamaan. Ya. Jemaat merasakan kebersamaan karena ada saling satu sama lain yang positif. Nah, ini saudaraku tidak hanya diterapkan di gereja, di jemaat Efesus, di gereja di Roma, tidak. Kita nggak bisa saling itu ada di tempat yang lebih luas, kalau di tempat yang lebih kecil kita nggak pernah melakukannya. Ya. Dan kita melakukannya mulai dari keluarga kita masing-masing. Ya. Kita mulainya dari keluarga kita masing-masing. Kalau kita nggak bisa melakukan saling itu di rumah, waktu keluar anak-anak misalnya, dia akan jadi anak-anak yang egois, anak-anak yang mau menang sendiri, karena nggak ngerti kata berbalasan, nggak ngerti arti bergantian. Di rumah nggak belajar itu, di luar nggak bisa, di gereja juga nggak bisa. Gitu. Jadi kita mulainya dari rumah. Tadi kita sudah coba mengangkat apa sih saling yang bisa dikembangkan gitu ya. Saya mencatat beberapa hal yang penting dalam keluarga, yang kemudian kita bisa bawa di tempat kerja, kita bisa bawa di sekolah, kita bisa bawa di gereja, kita bawa dalam bersosialisasi dimanapun. Ya, yang pertama ini saudaraku, saling menghargai. Ya, saling menghargai. Loh, orang di rumah kok perlu saling menghargai? Ya udah, namanya udah biasa di rumah, gitu ya. Nggak usah saling menghargai. Enggak, di rumah biasa aja, gitu ya. Saudaraku, dan itu yang menjadi penyebab macetnya komunikasi. Ya. Macetnya saluran kasih itu. Karena tidak ada saling menghargai. Orang tua merasa saya adalah orang tua, harus didengar. Enggak ada kemudian saling mendengar. Kan gitu ya. Enggak ada. Karena tidak menghargai. Anak-anak bisanya apa sih? Coba Bapak Ibu, dulu waktu anak kita kecil, kita merasa seperti itu kan? Pasti kita punya pengalaman. Ya, setelah anak-anak dewasa, anak-anak besar, anak-anak kerja, belum rumah tangga nih. Akhirnya anak-anak jalan sendiri. Orang tua baru sadar, iya, karena saya dulu tidak menghargai dia waktu kecil. Enggak mau mendengarkan. Enggak mau saling menghargai. Orang tua maunya dihargai. Terus harganya berapa? Anak-anak merasa aku anak. Ya orang tua harus sayang, harus menghargai saya sebagai anak. Apa yang saya minta? Ya harus diikutin. Itu cara menghargai bagi anak, sepertinya seperti itu. Dan kalau masing-masing berpikir seperti itu, di rumah, di keluarga, nggak ada namanya saling menghargai, komunikasi macet, rumah tangga bukan jadi sorga, rumah tangga jadi neraka. Nah, saudara-saudariku, dalam keluarga
memperlakukan setiap anggota keluarga, baik yang tertua. Ini bukan anak tertua ya. Tertua itu ya yang paling tua di rumah, orang tua misalnya, maupun yang termuda. Ada anak-anak yang kecil biasanya kurang dihargai, atau kalau di rumah itu ada keponakan, ada keluarga yang lain tinggal, mereka semua harus mendapat penghargaan yang sama. Saudara-saudaraku, menghargai itu dilakukan dengan cara seperti apa sih, saudaraku? Mendengarkan ketika mereka berbicara atau berkeluh kesah, itu saja, saudara. Mendengarkan. Itu udah bagian dari menghargai, saudara. Mendengarkan apa yang dikatakan salah satu dari keluarga, yang tertua kayak yang paling muda, siapapun dia. Mendengarkan ketika mereka curhat. Mendengarkan ketika mereka berkeluh kesah. Saudaraku, berapa waktu ini kita mendengar tentang ada anak-anak yang bunuh diri dan juga ada orang-orang dewasa bunuh diri. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Salah satunya merasa kurang dihargai. Merasa kurang dihargai. Lalu orang itu berpikir, gak ada yang hargai saya, buat apa saya hidup? Kenapa suami istri pecah? Cerai misalnya. Salah satunya karena merasa kurang dihargai. Merasa kurang dihargai. Istri curhat, istri cerita, seharian capek ngepel, nyuci, masak, tapi kurang dihargai oleh suami. Masakannya nggak dimakan, beli sate aja. Habis rasanya nggak, udah dingin nggak enak. Ya udah dingin panasin aja ya. Alasan aja dasar mau makan makanan di luar. Kurang dihargai yang dikerjakannya, kurang dihargai apa yang disampaikan, buat apa? Jadi kalau seorang sudah merasa kurang dihargai, terus buat apa saya ada? Buat apa saya kerjakan? Buat apa saya capek-capek? Saudaraku, dan ini banyak terjadi di keluarga-keluarga kita. Banyak. Ya. Anak-anak merasa kurang dihargai karena dianggap masih anak-anak, masih kecil. Orang tua merasa kurang dihargai karena apa yang diusahakan, kayaknya anak kurang menghargainya, kurang merasa terima kasih. Itu terjadi, saudaraku. Kadang-kadang anak sudah dewasa, dia bilang, makanya saya begini karena papa saya, mama saya miskin. Karena orang tua saya nggak seperti orang tua orang yang lain. Saudaraku, kalau ada anak yang ngomong gitu, hati orang tua itu terluka, sakit. Sudah kerja demi anak, katakanlah gitu ya. Kalau orang bilang lelahnya orang tua itu semua demi keluarga, betul? Lalu anak bilang seperti itu, saudaraku. Baik anak itu masih sekolah, kadang-kadang yang sudah dewasa ngomong seperti itu. Orang tua merasa tidak dihargai. Dan itu membuat hubungan dalam keluarga tidak baik, saudaraku. Kita lahir nggak bisa milih dari keluarga konglomerat atau keluarga melarat, nggak bisa milih. Tapi kita hidup, kita bisa menentukan pilihan mau jadi seperti apa, betul? Ya, saya nggak bisa milih. Ya, lahir dari keluarga seperti apa? Kalau saudara sekarang ngiri sama Gibran misalnya, dia lahir dari keluarga presiden, enggak? Gibran tidak lahir dari keluarga presiden. Waktu dia lahir masih
belum apa-apa gitu. Lalu jadi ada pilihan dalam hidup kan seperti itu. Ya pilihan orang tua, pilihan anak, itu kan kita bebas memilih, tapi lahir kita enggak. Jadi anak-anak jangan sampai ada yang berkata-kata sampai melukai hati orang tuanya. Orang tua enggak akan bales ngomong enggak. Betul Bapak Ibu? Papa ini udah kerja untuk kamu gini-gini, enggak akan ngomong seperti itu. Orang tua dia akan diam. Mungkin dia terus menghindar ke kamar. Itulah yang dilakukan. Jadi anak-anak, hargailah orang tuamu apapun keadaannya. Betapa berat, sulitnya mereka memperjuangkan hidupmu. Jadi saudaraku, saling menghargai. Juga orang tua tentu harus menghargai apapun yang dikerjakan anak. Satu hari, saudaraku, saya namanya lupa ya. Jadi ada seorang bapak pulang kerja. Ini biasanya makan roti bakar, ya roti panggang ya, bukan bakar ya, roti panggang. Nah, lalu mamanya sakit, anaknya makan itu. Anaknya bikin roti panggang dan gosong, saudaraku. Mamanya minta maaf karena dia nggak bisa bikinkan dan anaknya bikin roti sepotong itu gosong, saudaraku. Lalu si bapak, saudaraku, dia makan, nikmat banget makan. Anaknya bingung, mamanya bingung, saudaraku. Itu roti gosong. Bapak-bapak kalau pulang lapar, terus ada roti gosong yang harusnya pakai selai, pakai apa gitu dipanggang gosong, pulang capek, lapar, terus tersedia seperti itu, kira-kira gimana responnya? Ya? Ya jujur aja lah ya, nggak usah sampai ngomong ngamuk lah ya, marah lah ya, marah gitu, kesel. Ini gimana sih, bla 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 gitu. Tapi si bapak makan. Emang enak, kata istrinya. Enak, saya menikmatinya. Anaknya bengong, liatin dia, udah padahal takut dimarahin. Saudaraku, bisa nggak kita bersikap seperti itu? Yang dimakan bukan roti bakar, saudaraku. Yang dimakan bukan roti gosong. Yang dimakan adalah jerih, payah, dan usaha istri dan anaknya mengerjakan itu. Itu namanya menghargai. Menghargai. Bahkan hal-hal yang hasilnya kurang bagus, tapi kalau itu satu usaha yang dikerjakan oleh salah satu anggota keluarga, hargailah itu. Jangan kemudian dicela. Mencela itu sangat melukai dan akan teringat dalam waktu yang panjang. Tapi menghargai itu memberi semangat dan memberi keinginan untuk melakukan yang lebih baik. Amin. Kurang bisa menghargai sehingga tidak amin. Saya ulangi, menghargai itu membuat orang lebih semangat untuk melakukan yang lebih baik lagi. Usahakan kita kerjakan itu di rumah. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, saling menerima. Kalau saling menghargai tadi dimulai di rumah, lalu diterapkan dalam gereja, itu bagus sekali. Jadi nggak ada yang dicela di gereja, nggak ada yang diapakan di gereja, diitukan. Di sekolah kan guru juga begitu, melakukan hal-hal yang bisa dihargai. Kalau ada guru sampai marah kepada anak, terus kemarin kita mendengar jadi viral itu ya,
itu kok bisa berturut-turut di mana-mana. Saya pikir jangankan di sekolah, di gereja juga ada tuh kalau anaknya ditegur orang tuanya marah gitu. Saling menerima, ya saling menerima. Ini saudaraku saling menerima. Kalau saya mau menerima, saudara mau menerima? Apalagi nerima? Tapi kalau saling bagaimana? Akan sulit ya, akan sulit. Saling menerima. Nah, saudaraku dalam keluarga ya, dalam keluarga. Tidak semua anggota keluarga itu berhasil. Kata orang begini, dalam satu pohon ada saja buahnya yang busuk. Ya. Ya kalau anak kita 2, 3, 4 ya mudah-mudahan berhasil semua. Kalau satu harus berhasil katanya gitu ya. Tapi kalau 10, 12. Saya punya teman dia 14 bersaudara dari satu ibu. Saya 10 bersaudara dari 2 ibu. Jadi buahnya banyak dari satu pohon gitu ya. Buahnya banyak dari satu pohon. Tapi tidak semua anggota keluarga itu berhasil, tidak semua anggota keluarga itu bisa sukses atau berprestasi. Nah, saudaraku, masing-masing pribadi di keluarga itu punya keistimewaan, kelebihan, dan juga punya yang kurang-kurang. Ada, gitu. Kadang-kadang dalam satu keluarga yang sangat berhasil ada satu gitu. Saya bersyukur saudaraku di sini ada perantau-perantau yang dalam keluarga itu ternyata dia termasuk yang paling berhasil. Ya, termasuk yang paling berhasil. Dan orang-orang ini berusaha membantu, tapi harus keluarga dulu, keluarga inti dulu diberesin gitu. Sampai ada yang bilang gini, ya sebenarnya bolehlah dipetik buahnya, tapi jangan daunnya gitu. Jadi udah habis buahnya dipetikin sama saudara katanya, sampai daunnya pun dipetik. Ya kalau duduk-duduk di bawahnya bolehlah dapat ademnya gitu ya. Tapi janganlah dipetikin buahnya terus, nanti kan nggak bisa dinikmati oleh yang lain. Saudaraku, kenapa orang sampai ngomong gini? Karena tidak saling, saudaraku. Tidak saling. Nah, saling menerima itu, saudaraku, diperlukan sikap hati yang tulus. Ya, sikap hati yang tulus. Nggak bisa kita menerima ada apanya. Ya, kita harus menerima apa adanya. Nah, saya sudah persiapkan khotbah ini dari minggu lalu, saudaraku. Dalam 2 hari ini, kalau mau tidur itu kan umumnya kita bapak-bapak juga ya scroll gitu ya di sosmed gitu. Beberapa kali lewat itu, saudaraku, tentang keluarga. Itu ada yang berhasil kan? Ada yang gak berhasil gitu kan ya? Sampai ada sindiran. Emangnya lu bangga-banggain keluarga lu yang kaya, emangnya hidup lu dibantu? Terus saya dengerin sampai akhir. Yang ngomong anak-anak, saudaraku. Yang ngomong anak-anak. Ngomong ke ibu, ada yang ngomong ke ibunya. Dia lihat saudaranya. Ini loh foto-foto, anaknya dikasih tahu. Ini si ini. Artis, ini si ini, pengacara, ini si ini. Mak, gak usah lah bangga-banggain saudara. Emang mama pernah dibantu? Dia kan saudara kita gitu. Anaknya bilang gini, kalau kesusahan, emang siapa yang datang, Mak? Emangnya tadi yang kaya-kaya yang disebutin tuh datang? Ya enggak juga sih. Terus yang datang siapa? Ya itu si Inu, si itu ya, yang datang bantuin. Kalau Mak ada kerja di rumah, siapa yang bantuin? Emang mereka bantuin? Paling datang terus pergi lagi, kata anaknya. Ya juga ya.
sikap-sikap yang umum terjadi, ya kan? Sikap-sikap yang umum terjadi. Kalau saudara punya keluarga yang kaya, bersyukurlah, tapi jangan berharaplah. Beda ya? Beda. Ya, bersyukurlah punya keluarga yang diberkati, tapi jangan berharap, karena masing-masing punya hidupnya sendiri. Kenapa bisa begitu? Tidak dimulai dari rumah waktu kecil, gitu. Tidak dibangun saling menerima satu dengan yang lain, tidak dibangun. Saudaraku, diperlukan sikap hati yang tulus untuk bisa saling menerima apa adanya. Menerima sebagai satu pribadi. Menerima bukan karena ada kelebihannya. Menerima bukan karena dia baik dan sering membantu. Nanti yang tidak membantu tidak diterima. Tidak diterima. Di yang saya lihat itu juga, ini jadi cerita saudaraku. Dia bilang, kalau saya ada bapak-bapak bilang, kalau kita, kan Betawi ya, kalau kita datang ke keluarga yang miskin, repot banget dia, repot banget, sampai ngutang untuk beli pisang buat kita, sampai ngutang beli kopi. Coba kita datang ke keluarga yang kaya, di teras rumah doang. Ini terjadi. Apa saudara ada yang mengalami? Mudah-mudahan tidak, nggak usah dijawab. Mudah-mudahan tidak. Saudaraku, tapi saya rasa kita pernah melakukan, ya. Waktu satu saat ada keluarga datang, saya nggak punya uang, saudaraku. Tiba-tiba istri bilang gini, Pak, ke Malabar dulu. Emang mau beli apa? Udahlah, kan biar ntar kalau siang datang udah ada masakan. Mau beli apa kali? Pulang-pulang bawa belanjaan, saudara. Apa yang dilakukan, saudaraku? Dilepas ininya. Iya, kan ada toko yang memang ngambil di situ, taruh, ntar ambil lagi, taruh, ambil lagi. Iya, seperti itu, saudaraku. Dibela-belain karena merasa keluarga itu datang harus dihargai, disambut, gitu ya. Dan itu saya rasa saudara, Bapak Ibu ada yang punya pengalaman seperti itu ya. Bikin seneng keluarga yang datang. Menerima, gitu ya. Menerima. Saling menerima itu sangat diperlukan. Bukan karena kelebihan-kelebihannya, tapi kita menerima sebagai dia saudaraku, dia anggota keluargaku, ya, diterima. Di rumah, saudaraku, ada anak-anak yang kalau di pelajaran sekolah itu nilainya bagus-bagus. Ada yang biasa aja, ada yang jeblok. Kalau saya 10, ya kurang lebih ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang jeblok. Tapi adik-adik saya rata-rata pinter sih, ya rata-rata pinter. Yang nggak naik kelas itu bukan karena nggak pinter, karena dia berantem. Ada 2 cowok, kalau yang cewek semua bagus. Yang cowok sampai pindah, ada yang 7 kali pindah sekolah dan tidak boleh sekolah di provinsi itu. Rata-rata pinter. Tapi ada juga kan di keluarga yang ada yang nggak pinter. Terus mamanya biasanya bilang gini, itu loh kayak adikmu itu, nilainya bagus-bagus. Ada yang pernah bilang gitu? Ada. Itu menyakiti hati, melukai hati sepanjang umurnya. Itu hati-hati untuk berbicara seperti itu. Terimalah yang nilainya jelek, terimalah yang nilainya bagus. Ya, dibawa. Nanti dia bilang, kan dari dulu memang saya nilainya jelek, kalau saya sekarang begini, ya udah memang dari dulu begini, kata mama, kata papa juga begini. Bisa seperti itu. Lihat tuh, dia tuh baik, suka gini gitu. Kamu seperti kakakmu. Belajarlah, saudaraku. Menerima yang baik saja, yang kurang baik tidak diterima, terbawa terus, saudaraku. Jadi belajarlah, saudaraku. Dulu memang
pemahaman tentang psikologi keluarga, banyak dari kita, orang tua kita kan nggak belajar. Tapi setelah perjalanan waktu, ternyata penting sekali menghargai dan menerima satu dengan yang lain dalam keluarga. Ya. Karena masing-masing punya kelebihan, ya. Punya kelebihan dan ada yang punya kekurangan. Ada yang lebihnya banyak, ada yang kurangnya. Ada, gitu. Ada, saudara. Itu macam-macam yang terjadi dalam keluarga. Tapi intinya, terimalah masing-masing bahwa dia anakku, dia keluargaku, dia orang yang harus saya terima. Amin. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, saling mengampuni. Iya. Saudaraku, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Itu bahasa klasik, saudaraku. Peribahasa klasik. Tiap orang pasti ada saja kekurangannya, ada saja kesalahannya. Nah, di sini saudaraku, dalam rumah biasanya semua orang dalam rumah itu saling tahu, ya, saling tahu. Dan saya katakan pada saudara, bersyukurlah kalau dalam keluarga ada yang mau cerita kesalahannya. Berterima kasihlah kalau ada dalam keluarga yang mau bercerita tentang kekurangannya. Berterima kasihlah kalau masih ada yang mau cerita. Saudaraku, karena kita bisa memberikan pengampunan dan orang itu akan bisa, anak itu, keluarga itu akan bisa berbesar hati. Seringkali kita nggak mau mengampuni, bilang gini, iya kita ampuni tapi nanti dia bikin lagi. Siapa yang pernah bilang gitu? Hampir semua kita pernah bilang, betul? Ya kita ampuni, kita beresin, tapi kan nanti dia bikin lagi. Itu kan cuma di mulut doang. Biasanya seperti itu, saudaraku. Saling mengampuni itu menjadi salah satu bagian yang sulit. Apalagi ketika kesalahan itu membawa nama keluarga. Contoh misalnya soal narkoba saja. Keluarga kan malu. Anak itu pasti atau bagian dari keluarga itu akan dijauhi. Saudara tahu ketika semakin dijauhi, semakin dia masuk ke dalam lingkaran yang dia ada. Ya. Saudara-saudaraku, pemulihan itu bukan hanya kepada yang berbuat kesalahan dalam keluarga. Makanya perlu pengampunan. Waktu kita nggak mau mengampuni, kita keras hati, orang itu tidak dipulihkan, anggota keluarga itu tidak dipulihkan, kita, orang yang tidak bersalah, menganggap diri tidak bersalah, ternyata kita bersalah karena tidak mau mengampuni, dan kita juga perlu dipulihkan. Saudaraku, pemulihannya jadi bukan hanya kepada yang berbuat salah, tapi kepada keluarga. Karena itu diperlukan saling mengampuni. Ya. Saling mengampuni. Disinilah pentingnya saling mengampuni dalam keluarga, sehingga kita bisa bersama-sama dipulihkan. Kalau kita nggak diampuni, bukan satu yang nggak dipulihkan, tapi keluarga. Ya. Saudaraku, setiap hari Minggu atau saudara juga di rumah berdoa, doa Bapa kami, salah satu kalimatnya apa saudaraku? Ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami Tuhan, ya, seperti kami mengampuni anakku, seperti kami mengampuni papaku, seperti aku mengampuni mamaku, seperti aku mengampuni ponakanku. Ampunilah. Dan kalau bisa seperti ini saudaraku, kita keluarga benar-benar bisa mengalami pemulihan. Saudara bersedia untuk saling mengampuni? Kata-katanya
Apakah saudara bersedia? Saudara ingat apa kalau pertanyaannya? Penting supaya saudara ingat. Waktu mau menikah kita ditanya apakah bersedia menerima gitu kan? Sekarang pertanyaannya apakah saudara bersedia mengampuni? Lakukanlah itu seumur hidupmu. Keluargamu akan bahagia, diberkati oleh Tuhan. Saling memiliki. Ya, ini saudaraku. Paling enak ya. Tadi 1, 2, 3 kok kayaknya sulit banget. Yang ini nih, saling memiliki. Ya, rasa saling memiliki antar sesama anggota keluarga itu menyenangkan. Kalau Jini punya nasi goreng di rumah, berarti punya satu rumah gitu. Rela enggak? Sulit ya? Sulit loh. Ya. Kan katanya saling memiliki. Ada ungkapan gini, saudaraku. Punya kamu, punya saya. Punya saya, punya hafal ya, punya kamu, punya saya, punya saya, punya saya. Itu umum terjadi, ya. Jadi yang harus kita bangun adalah saling memiliki. Itu diartikan begini saudaraku, melakukan kerjasama, saling menolong dan memberi support. Di situ dulu, ya, saling kerjasama, saling menolong, saling memberi support, saling memberi dukungan, terutama ketika ada anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Di poin itu dulu, saudaraku. Kalau ketika keluarga diberkati gampang ya, saling memilikinya. Waktu keluarga mengalami kesusahan, bisa nggak kita juga merasakan kesusahan yang mendorong kita membantu? Ya. Membantu itu nggak harus diartikan materi. Ya. Support itu nggak harus diartikan pemberian dalam bentuk-bentuk materi, tidak. Gitu ya. Ketika kita tahu saudara kesusahan, ya kita datang, sedikit bicara dan kita doakan. Orang itu senangnya luar biasa, saudaraku. Di keluarga yang dikunjungi itu sangat berbahagia. Nah, di rumah bagaimana, saudaraku? Di keluarga, saudaraku, ada anggota keluarga kita di dalam rumah yang tadinya kerja kena PHK. Ada di keluarga kita yang tadinya usaha bangkrut, masih tinggal di rumah. Saudaraku, masa iya ya, nasi di rice cooker mau diambil, jangan, kamu kan gak kerja, ada yang gitu enggak? Itu bukan saling memiliki secara utuh, saudaraku. Jadi kerjasama, support, memiliki itu merasakan, memiliki itu bisa ikut sama-sama dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi saudaraku, memiliki sebagai satu pribadi, bukan barangnya, bukan materinya, bukan uangnya, tetapi memiliki sebagai satu pribadi. Ya, itu penting sekali. Nah, yang berikut saudaraku, saling mengasihi. Ini klasik banget saudaraku, saling mengasihi. Dalam relasi sesama manusia, kasih adalah hal yang paling utama. Terlebih lagi dalam keluarga. Saling mengasihi membuat suasana dalam keluarga menjadi tenang dan damai. Saling mengasihi diwujudkan dalam kebersamaan, perhatian, dan pendampingan ketika menghadapi kesulitan. Saling mengasihi. Lawannya saling mengasihi adalah mementingkan diri sendiri atau egois. Ya, saudara, dulu pengalaman naik bus, saudaraku, itu paling enak tuh, ngelihat orang yang egois. Kalau ada kursi kosong 3 atau 2, saudara pilih duduk di sebelah mana? Pojok. Pilih sebelah window ya, window.
Kenapa nggak pilih di jalur paling lorong? Nggak mau dilewat-lewatin orang ya. Ya. Tapi tidak sedikit orang yang pengen di lorong, ya kan? Di lorong. Orang yang sebenarnya sama-sama punya kepentingan, tapi yang di lorong itu lebih egois, gitu. Dia merasa, saya di sini enak di sini, mau keluar masuk gampang, gitu. Terus sorry nih saudaraku, kalau di gereja paling gampang lihat di tempat parkir saudaraku, parkir motor. Baru datang harusnya kan parkir sebelah sini. Nah yang egois itu udah di sana, sampai nutup, orang mau ke sini nggak bisa lewat. Yang begitu kesindir nih ya, jangan tersinggung. Alasannya apa saudaraku? Saya kan mau pulang duluan. Ada aja saudaraku. Duduk di kursinya juga ada, yang egois itu dia duduk di lorong, menutup yang 3-4 di sebelah sana. Ada seperti itu. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, itu berlawanan dengan egois. Jadi kita harus membangun saling mengasihi, saling menghargai, saling memiliki, ditumbuhkan dalam keluarga, ditumbuhkan dalam rumah tangga, baru kita bisa bawa keluar, baik itu ke gereja atau di tempat-tempat lainnya. Saudara-saudaraku, membangun keluarga bukan hal yang mudah, ya. Membangun keluarga perlu perjuangan saling, ya, perlu perjuangan saling, dan yang paling sulit adalah saling menerima dengan keadaannya masing-masing, ya. Saling menerima dalam keadaan yang tidak baik. Orang yang kurang, kalau saling menerima itu kita tumbuhkan dalam rumah tangga, kita bisa tumbuhkan dalam gereja, rumah tangga kita bahagia, gereja akan bersemangat terus. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan menolong kita semua untuk bisa membangun keluarga kita, rumah tangga kita dengan pertolongan Tuhan sehingga bahagia selalu, baik dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan diberkati. Sama-sama berdiri. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengantar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam keluarga ada banyak hal yang sulit. Membangun keluarga bahagia tidak mudah. Masing-masing kita punya kekurangan, itulah yang dievaluasi. Itulah sebabnya orang yang dirasuki setan itu harus pulang untuk mengurus keluarganya. Kalau orang muda yang kaya, dia berkata, semua sudah kulakukan, apa yang masih kurang? Tanyakan pada dirimu, apa yang masih kurang? Mungkin poin ini, kurang memperhatikan keluarga. Mungkin bapak-bapak sebagai penyedia keuangan merasa sudah menyediakan, tidak, itu belum cukup, itu masih kurang. Keluargamu perlu diperhatikan, keluargamu perlu disayang, keluargamu perlu kasih. Dan hari ini saudaraku, mari kita koreksi kekurangan yang ada pada kita dalam keluarga, supaya kita bisa memperbaiki, saling mengampuni, saling memiliki, saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Yes, haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu
kasih-Mu. Oh, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada. Kita angkat tangan kita, mintalah Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada, oh kasih-Mu. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Dalam doa, Ibu Nina, saya persilakan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan bagi kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa Bapa. Tuhan Yesus, Bapa, kami boleh dikuatkan dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu Tuhan Yesus yang dapat menuntun kehidupan kami, mengubah karakter hidup kami Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kami tak bisa melakukan itu semua Tuhan.
Tapi karena dengan kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa, Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan itu. Tuhan ajar kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Walaupun itu sulit bagi kami, tapi kami berdoa dan kami minta biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami bisa dapat melakukannya itu dalam kehidupan kami. Manapun saja kami berada. Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Bapa, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati hamba-Mu yang melayani kami lewat kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dimanapun dia berada. Katakan kebenaran firman Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak mengenal kasih itu, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nama Tuhan agungkan. Si Tuhan, berkati hamba-Mu Bapa, diberi kekuatan dan kesehatan, berkati keluarganya, berkati apa yang diusahakan, dibuatlah Tuhan berhasil di dalam kehidupannya. Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman dapat menguatkan iman percaya kami. Dalam nama-Mu kami dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bawa saat ini kepadamu saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon ulurkan tangan-Mu atas anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Saat ini kami bawa Ibu Rusti. Jamah ya Tuhan, segala penyakit, gangguan kesehatan pergi dalam nama Yesus. Darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat Ibu Simanjuntak. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Kami yakin kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan segala penyakit, gangguan kesehatan yang membuat Ibu Simanjuntak sakit, kami perintahkan, hai penyakit, pergi engkau dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Tulus. Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, kakinya sakit, jamahlah bagian yang sakit, sembuhkan oleh kuasa darah Tuhan. Karena itu segala penyakit yang mengganggu kaki Ibu Siahan, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus sembuhkan, darah Yesus sembuhkan. Kesehatan Tuhan beri, Tuhan dimuliakan. Apapun kesulitannya yang menjadi pergumulan hidupnya, Tuhan angkat. Ibu Tulus Siahaan pulang dengan kelegaan dari Tuhan, dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir akan pulang, biar pulang dengan sukacita. Berkati persembahan, berkati korban anak-anak-Mu, balas berlipat ganda, berkati persepuluhan yang diberikan, baik melalui peti persembahan maupun transfer. Nyatakan kuasa-Mu dengan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi, sehingga Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, lah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.